warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Fatihah. Memasuki pembahasan ayat yang kelima, yaitu firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Secara kaidah bahasa Arab, susunannya seperti ini: na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Sehingga ada kaidah sesuatu yang semestinya diakhirkan lalu didahulukan, maka itu yang dimaksud dengan tufidul hasr, untuk pembatasan. Pembatasan bagaimana secara maknanya? Kalau di bahasa kita hanya kepadamu, artinya nggak ada lagi yang lainnya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di ayat ini Allah menyebutkan ibadah dan isti'anah. Ibadah dan isti'anah. Ibadah itu umum, sedangkan isti'anah itu khusus. Artinya isti'anah bagian dari ibadah. Apa itu ibadah? Kita ambil satu definisi, satu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan ibadah, yaitu ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'al az-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang Allah ridhoi, Allah cintai, dari perkataan dan perbuatan yang nampak atau tersembunyi, itu disebut dengan ibadah. Jadi ibadah maknanya luas sekali. Segala sesuatu umum yang Allah cintai, syaratnya Allah ridhoi, dari perkataan, dari ucapan hati, ucapan secara lisan, dan amalan hati dan amalan lisan yang nampak atau yang tersembunyi, itu disebut dengan ibadah. Iyyaka menunjukkan bahwa ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah. Satu alasan saja kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Kita ditanya, kenapa sih itu pada menyembah pada selain Allah? Apa alasannya? Dan itu alasannya cukup misalnya satu alasan, bahwa Allah disembah karena Allah yang menciptakan. Allah itu disembah kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Yang tidak mampu menciptakan tidak layak. Kenapa? Nah, itu rububiyahnya. Jadi yang tidak memiliki sifat rububiyah tidak berhak untuk disembah. Dalilnya apa? Surat Al-Zariyat. Ayat berapa? 5. Tadinya udah baca aja. Masya Allah. Dikasih bocoran. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Khalaqtu menunjukkan tauhid rububiyah, pengesaan Allah dalam ciptaannya. Tidak ada yang mampu menciptakan jin, manusia kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakan, illa liya'budun, karena Allah pula kita menyembahnya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Isti'anah artinya talabul aun, ya, lijalbil manfa'ah wa daf'ul madarrah.
Isti'anah itu memohon pertolongan kepada Allah untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Itu disebut isti'anah. Isti'anah memohon pertolongan kepada Allah untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Itu isti'anah. Karena itu isti'anah yang berkaitan dengan maksud dari definisi ini, tidak ada yang mampu di antara makhluk-makhluknya kecuali Allah. Tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan kecuali Allah. Mendatangkan manfaat, menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita meminta pertolongan. Ya. Saya contohkan minta pertolongan. Saya ngomong ke bini, masakin nasi goreng. Tolong masakin nasi goreng. Berarti apa? Minta pertolongan untuk dimasakin nasi goreng. Bini bisa apa enggak? Bisa. Tapi kursus dulu di tempat kanan tuh. Nah, supaya pas rasanya. Tolong bilangin batu. Bisa. Tolong bilangin gunung gede. Enggak. Bisa apa enggak? Gojali bisa tapi. Oh ada. Kirain nggak ada. Jadi meminta pertolongan kepada selain Allah boleh. Syaratnya pertama, yang dimintai pertolongan masih hidup. Yang dimintai pertolongan masih hidup. Kalau sudah meninggal berarti bisa apa enggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak ada itu nanti kalau saya meninggal nggak apa-apa, nggak usah repot-repot. Saya yang mandiin, saya yang kapanin, saya yang nyolatin. Nggak ada itu ceritanya gitu. Karena sudah meninggal nggak ada kemampuan. Maka meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal sia-sia. Mohon doanya saya mau kawin. Mudah-mudahan dilancarkan. Kata di kuburan, amin. Kabur. Tadi kan lagi minta doa, giliran diaminin apa? Justru yang di kuburan itu membutuhkan apa? Pertolongan, doa dari yang masih hidup. Kan gitu. Jadi syarat kita minta tolong kepada selain Allah, yaitu yang pertama dia masih hidup. Yang kedua, orangnya hadir, orangnya ada. Hadir secara hissi itu di hadapan kita, atau secara maknawi di luar sana, tapi lewat telepon misalnya komunikasi. Bagaimana? Anda lagi umroh, tolong doain anak ya. Ntar kalau kurang sekaligus nitip kurma. Itu minta tolong kan? Minta tolong. Mampu apa tidak? Mampu. Sekalian dia sama pohonnya nggak bisa. Kan itu. Artinya orangnya hadir. Dulu banyak cerita nih. Kalau minta tolong kita di Indonesia, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di Irak. Kita cuma ngomong aja, langsung nanti datang pertolongan. Kan? Alhamdulillah kita cara beragama yang logis. Betul? Alhamdulillah fitrah kita ini masih bisa begitu. Sehingga meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal atau yang masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita nggak bisa. Jadi kan ninggalin pada bini, tolong ambilin air, tolong nggak bakal dengar sono, betul nggak? Dia nggak bisa kan? Nggak punya bini. Soalnya nggak punya bini. Kenal lagi. Kode keras, kode keras. Cari itu. Nggak usah dicari, udah banyak. Nambah. Oke, syarat yang ketiga yang dimintai pertolongan mampu. Dianya mampu, ya bisa minta tolong ke Pak Polisi. Pak Polisi,
Siapa? Pak Jun, tolong lindungi saya dari bahaya sihir, guna-guna dan pelet. Bisa. Jun, ada kawan gitu nggak? Hah? Enggak lah, SOP kepolisian kan nggak? Nggak ada. Ya. Atau datang misalnya, Pak, tolong lindungi calon saya dari ketertarikan kepada laki-laki lain. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Bisa cinta, bisa apa saja. Tapi Pak Satpam, tolong nanti awasi rumah saya dari pencuri. Bisa apa enggak? Bisa. Makanya pasang Satpam kita gitu. Tapi nanti ada yang dikirim misalnya ke rumah si A, ke rumah si B, sihir atau gugur, kata Satpam, saya juga kena. Sebelum rumah saya yang kena sihir. Artinya yang dimintai pertolongan harus yang mampu. Di luar kemampuannya tidak boleh. Kita pengen minta datang ke dukun, datang isi. Mbah, saya pengen kaya. Kata dia yang bilang lagi, kalau saya bisa ya kaya, saya duluan. Saya nggak mungkin duduk di sini. Nah, hal-hal yang seperti ini saja orang cerdas, punya akademik yang bagus, giliran ada ponari, ukur tuh akademinya. Putra petir. Ponari ini sudah lama, ponari udah nggak sembuh, tinggal dicupin aja. Ya, kan nggak logis, nggak logis. Maka kita ketika meminta pertolongan perhatikan yang tiga tadi. Ya, kemudian ibadah dari sifatnya umum, isti'anah sifatnya khusus. Orang beribadah dulu kepada Allah, baru meminta pertolongan. Baru meminta pertolongan. Itu agar memudahkan. Sehingga ibadah berkaitan dengan tauhid rububiyah, isti'anah berkaitan dengan ibadah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, karena dia beribadah kepada Allah. Isti'anah berkaitan dengan tauhid rububiyah, Allah yang memberi pertolongan. Paham ya? Ibadah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, kita menyembah kepada Allah. Ketika kita sudah menyembah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karenanya seutama-utamanya meminta, memohon kepada Allah itu setelah melakukan apa? Ibadah. Sehingga dengan ibadah itulah kita bisa beristi'anah dan bertawasul dengan amalan kita. Tawasul boleh nggak? Boleh. Ya, tawasul dengan nama dan sifat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini tawasul dengan asma wa sifat. Yang kedua, tawasul dengan amalan soleh. Iyyaka na'budu. Nah, ini amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan. Dalilnya dalam hadis misalnya ada orang yang oleh Imam Nawawi juga Imam Muslim sebutkan dalam sahihnya, 3 orang yang terkurung dalam gua. Ya, mereka tidak tawasul kepada Syekh Abdul Qadir karena belum lahir. Balik, jangan disitu balik itu main cerai. Tawasul dengan amal soleh yang dilakukan oleh kita. Maka yang pertama bertawasul karena baktinya kepada orang tua. Jadi kalau kita umat sulit mencari solusi problematika, datang ke orang tua. Beres. Ya, jangan ke dukun. Ya, datangnya aja belum kita minta doa, itu udah akan menggampangkan. Yang kedua, bertawasul karena amanah. Orang ini amanah. Ada salah satu karyawannya yang tidak ngambil slip gaji terakhirnya. Ya, lalu dikembangkan dan sukses berternak. Ya, sebanyak mata memandang di lembah dan gunung itu adalah hasil dari apa? Gajinya dulu slip terakhir.
Kalau yang nggak amanah, ya ente kemana dulu kemana? Ya, gajinya dulu UMR Tangerang, nih saya kasih. Padahal dikembangin, ya, tapi dia amanah. Bosnya ini amanah. Saya bertawasul kalau memang itu amalan kebaikan saja, maka geserkan bagi geser. Yang ketiga, nyari-nyari dia. Amalan kebaikan saya nggak ada. Tapi saya pernah mau zina, nggak jadi. Ya Allah, kalau memang saya tidak jadi zina itu karenamu, maka geserkan batu ini. Batu itu apa? Geser. Nah, sekarang antum nomor 4-nya. Antum nomor berapa? 4. Nah, itu yang terakhir nih. Aneh apa? Sholat kagak khusyuk, sedekah jarang. Kalaupun enggak pamer. Baca Quran jarang. Baca Quran juga jarang misalnya. Artinya di sini tawasul dengan amal soleh itu apa? Seafdol-afdolnya yang harus kita lakukan. Ya. Yang ketiga, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Artinya yang sudah meninggal, ngapain juga dia mau tawasulan, ngurusin diri sendiri juga apa? Susah. Ketika di zaman Umar terjadi paceklik panjang, dia nggak datang ke kuburan Rasul, tapi datang umpamanya Al-Abbas. Yang masih apa? Yang masih hidup. Yang udah meninggal itu sudah selesai butuhnya doa. Sesoleh-solehnya apa yang dikubur, dia tetap sama mayit, tidak bisa apa? Tidak bisa melakukan apapun terhadap orang yang masih hidup. Baik, yang berikutnya ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Setelah memuji Allah, setelah beribadah kepadanya dan isti'anah, maka kita di antara doa isti'anah yang paling kita butuhkan adalah memohon petunjuk kepada Allah. Ini petunjuk ini sangat mahal. Mahalnya hidayah. Ya, mahalnya apa? Hidayah. Kadang orang mencari hidayah, mencari kebenaran, salah. Kita tahu kisahnya Salman Al-Farisi. Dari satu agama ke agama lain terus. Kalau dia mencari kebenaran, maka Allah akan tunjukkan. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku. Apa kata Allah? Lanahdiyannahu subulan, kami akan berikan kepadanya jalan-jalan petunjuk. Kita sebelum sekarang ngaji, emang guru kita ngapain coba? Sholat. Yang penting apa? Sama yang lain. Pemahaman ya selumrahnya sebagaimana ada istiadat. Tapi kena kenal hidayah, kena nikmat sekali. Cara beragama kita ini akan apa? Nikmat dan menenangkan. Nikmat sekali. Itu dengan apa? Dengan hidayah. Di sini ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kepada kami jalan yang lurus. Hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad wal bayan, yaitu hidayah pengetahuan, penjelas seperti ini. Ya, ini hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Saya jelaskan, saya sampaikan apa itu dimaksud dengan ibadah, apa dimaksud dengan istiadat, disampaikan. Ketika dia mengamalkan, itu disebut dengan hidayatul taufik, hidayatul amal namanya. Ada orang yang sudah diberikan hidayah secara ilmu, tapi pelaksanaan tidak di jalan. Saya tahu riba, ngeri banget, tapi nikmat. Susah desain, susah berhenti, banyak banget. Dia sudah tahu tentang keutamaan sholat, tapi nggak sholat. Dia baru beri hidayah irsyad, bayan, tidak beri hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami. Berarti Allah Ta'ala hanya satu-satunya memberikan hidayah. Ketika Rasul SAW berdakwah ke sana kemari,
Ya, Abu Thalib itu sudah dapat hidayatul irsyad. Dia sudah tahu ya sepupunya ini dalam kebenaran. Makanya dia apa? Lindungi, dia jaga. Kalau yang berurusan sama Muhammad berhadapan sama saya, kan pasti gitu. Sehingga nggak ada yang berani. Ketika Abu Thalib masih hidup, nggak ada yang berani sama Rasul. Dia jaga. Tapi apakah mendapat hidayah taufik? Tidak. Di akhir hayatnya, ya, Abu Thalib ini didampingi oleh sahabat lamanya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Jahal bersama Umayyah bin Khalaf. Dua konco-konco tokoh ini yang memusuhi terus Rasul. Ketika Rasul mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wahaju bika indallah. Wahai pamanku, cukup ucapkan satu kalimat sebagai bukti nanti kepada Allah. Ya. Abu Thalib gak mau ngucapin la ilaha illallah karena paham konsekuensinya. Orang zaman Rasul gak mau ngucapin la ilaha illallah apa? Tahu konsekuensinya. Kalau udah la ilaha illallah berarti gak boleh beribadah kecuali sama Allah. Sekarang KTP-nya Muslim, pakaiannya Muslim, pecinya Muslim. Di masjid doa. Habis doa, kita harus cari syariat. Kemana? Ke kuburan. Ke orang pintar. Kenapa? Yang datang orang bodoh. Kan gitu ya. Disebut orang pintar kenapa? Yang datang orang bodoh. Sehingga di sini Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati abil mutab." Apa kamu mau mengkhianati agama bapakmu, nenek moyangmu? Itu dari sejak dulu orang yang menyimpang dari agama Allah itu dalilnya nenek moyang. Udah seperti itu. Tidak boleh ngasih sedekah bumi, sedekah laut. Ini kan apa kearifan? Wah, udah dari dulu memang. Dari dulu gitu. Kalau pun tadi. Kalau udah seperti itu. Nah dari sini penting memilih apa? Memilih teman yang membawa kepada hidayah. Abu Thalib dengan temannya setia deh. Teman. Maksudnya ketika Rasul pun tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya, Allah turunkan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cinta. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Jadi kita memohon ya Allah berikan petunjuk kepada kami hidayah dalam segala hal. Setiap langkah kita itu butuh hidayah. Karenanya kata para ulama, dari 7 ayat ini inti surat Al-Fatihah itu di sini. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Sebagai mengatakan inti dari Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diterjemahkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita setiap langkah keputusan kita butuh apa? Hidayah, butuh petunjuk. Masa COVID, saya punya rekan dirumahkan, ya dirumahkan. Kemudian untuk bertahan hidup maka dia jualan. Ya, nah dia menyimpulkan ketika sudah hampir masuk 6 bulan masa COVID, ya, maka dia mengatakan, wah kayaknya bisnis rumahan yang itu frozen dan lain sebagainya ini pilihan utama. Ya, dia bisnis itu ujung-ujungnya dia ditangkap. Kenapa? Karena tidak ada izin. Karena harus seperti ini dan lain sebagainya. Dan di jumlah ya pesanannya sangat banyak sekali. Menurut dia ini adalah apa? Jalan yang
paling baik, menghasilkan apa? Omset yang besar. Ujung-ujungnya dari omset yang besar ini dia pun dipidanakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana jalan yang terbaik untuk kita. Karenanya apa? Kita butuh kepada hidayah, butuh kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Petunjuknya kemana? Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu pertama jelas. Jalan yang lurus apa? Jelas. Gak usah nanya ke kiri apa ke kanan, udah jelas lurus. Gampang kan? Gampang yang kedua. Jadi yang pertama jelas. Jalan lurus itu jelas. Yang kedua gampang. Simple. Gak harus apa? Muter-muter. Ya, simple. Singkat. Kenapa kadang lama sampai ya jalannya belok kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, walaupun gampang kiri kanan atau lurus kan gitu. Tapi kalau lurus simple, singkat, yang terakhir akurat. Kita mohon kepada Allah diberikan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Shiratal mustaqim ini apa? Dan siapa yang sudah diberikan? Kan kita butuh apa? Butuh bukti untuk kita ikuti. Maka sama Allah dijelaskan yang dimaksud Shiratal mustaqim adalah Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, as-siddiqin, orang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Siapa kalau begitu? Rasul dan khulafaur rasyidin. Ini yang dimaksud cara beragama sesuai pemahaman sahabat itu ini. Kenapa segala hal kita harus sesuai pemahaman para sahabat? Karena para sahabat hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu Al-Quran diturunkan kepada siapa, untuk siapa, untuk apa, maksudnya apa, mereka lebih tahu. Karena itu Imam Ibnu Katsir menukilkan 4 pendapat dari Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Islam, agama Islam. Yang ketiga, Rasul. Yang keempat, Abu Bakar dan Umar. 4 tafsiran ini disebut dengan tafsir talazum, saling menguatkan. Maksudnya saling menguatkan bagaimana? Kata Imam Ibnu Katsir, mengikuti kebenaran adalah mengikuti agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Mengikuti agama Islam yaitu mengikuti ajaran Rasul. Hanya saja setiap orang yang mengikuti kebenaran agama Islam Rasul, ya, sesuai apa? Sesuai akalnya, sesuai logikanya. Tidak ada ajaran pemahaman yang menisbatkan kepada Islam pasti berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti. Karena Rasul mengatakan wasataftariqu ummati, dan umatku akan terpecah menjadi berapa? 73. Rasul ngomongnya apa? Umatku. Berarti agama Islam bukan? Agama Islam. Kenapa berpecah di 73? Kulluhum binnar. Semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu.
Siapa mereka yang seperti itu? Ma ana alaihi, aku kata Rasul, dan orang yang menyertaiku. Siapa? Para sahabat. Para sahabat diwakili siapa? Abu Bakar, Umar, atau Khulafaur Rasyidin. Karena dulu saya ketika di pesantren ada salafus saleh sesuai pemahaman para sahabat. Maksudnya apa? Oh, ini maksudnya yaitu cara beragama berdalil dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kenapa para sahabat? Ya jelas mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Kadang kita berpikir, kita kok nggak hadir di zaman sahabat. Ya, kenapa kita ini hadir di abad 14, di abad 20? Dia masuk ke abad pertama, aduh indahnya bersama Rasul, bersama sahabat. Wallahu a'lam, mungkin kita sifatnya seperti Abu Jahal. Kalau saat itu hadir, ya, kita justru memusuhi Rasul. Berat zaman dahulu beragama itu berat, apalagi di fase Makkah. Maka kalau yang hijrah, baca-baca ketika di fase Makkah bagaimana para sahabat. Setampan Suhaib Ar-Rumi, segantang Mus'ab bin Umair, kaya, tampan, wajahnya ganteng, postur tubuhnya cakep lah, kaya raya dari keturunan bangsawan. Dilepaskan baju kekayaannya itu, dia sederhana, bikin orang-orang aneh. Lo ngapain? Lo kok jadi gini? Coba sekarang hijrah bro, kan gitu. Zaman dulu susah hijrahnya itu Mus'ab itu. Sampai Mus'ab itu meninggal ketika terbunuh, gak punya apa-apa. Kainnya ditarik, atasnya ininya melongok. Digeserin ke bawah, atasnya gak ketutup. Dia menempuh hidup seperti itu, nyaman, tentram, karena berada di jalan Allah. Apakah gak ada rintangan? Jelas banyak. Dari bapaknya, dari ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai apa? Sampai ibunya bersumpah tidak akan makan, minum, dan terus berjemur sampai kau Sa'ad kembali kepada agama nenek moyang. Diujinya seperti itu sampai turun ayat. Berat. Hijrah itu berat, bro. Ya. Kalau yang nggak berat bukan hijrah. Apa? Rebahan. Hijrah itu berat. Coba Abdurrahman bin Auf di puncak karirnya kaya raya itu. Abdurrahman bin Auf, 6 sahabat yang 10 jamin masuk surga itu semua kawan Abu Bakar. Tahu Abu Bakar kekayaannya, gaulnya sama orang-orang yang punya bisnis yang sangat luar biasa. Lagi di puncaknya, lagi enak-enaknya, lagi menikmati masa kejayaan bisnisnya, ada panggilan Islam. Bisa kebayang ada panggilan Islam dan harus hijrah pergi. Dulu kan belum ada ATM. Enggak apa-apa lah perusahaan saya tinggalin, yang penting ATM saya gemuk. Enggak gitu. Dilepasin kecuali baju yang dipakai. Sekarang kita mau merelakan rumah dijual karena menutupi riba, susah, berat. Maka kita harus sering baca tentang apa? Sahabat. Tidaklah Allah menceritakan sepertiga Al-Quran dengan kisah-kisah dahulu agar menjadi apa? Ibrah, pelajaran. Maka gak heran kalau orang, saya ini hijrah tapi santai, gak ada masalah. Kayaknya gak ada. Hijrah yang harus dipertanyakan. Bukan kita mau cari-cari masalah, bukan. Saya ada teman, saya ingat dari Lombok, ngaji, mondok sama kita. Ya sama, kita juga dulu gak tahu ya cara beragama. Kemudian mulai dewasa, jenggot mulai tumbuh, celana agak dinaikkan. Pulang dia
dibakar itu semua celananya. Pas lagi tidur hilang jenggotnya, diusir dari rumah. Ya, zaman tahun 2006 masih datang ke pondok nangis, bagaimana dengan saya dan sebagainya. Ya, dia sangat sangat cinta sama orang tua, tapi orang tua saya seperti ini. Karena masih ingat dari Ustaz, apakah ada yang lebih durhaka orang tua melebihi durhakanya bapaknya Nabi Ibrahim? Bukan menentang dakwah Islam, dia yang bikin Tuhannya, tapi ucapannya lembut kepada orang tua, berdakwah dengan hikmah. Artinya kalau orang hijrah pasti ada tantangan. Ada teman ketika dia murisan dari dari perbankan, dia malah dinaikkan jabatannya di kepala cabang. Ya, kebayang itu pundi-pundi kekayaan makin naik. Ya. Tapi anak ini nggak tahu, nggak tenang katanya. Pas murisan istri minta cerai, bapak sama ibunya nggak rindu, saya sudah sekolah dan lain sebagainya. Itu tantangan seperti itu. Ya. Alhamdulillah yang ini ketika usaha lancar. Teman anak yang satu lagi ketika sudah melepaskan sampai istri cerai, anaknya tidak urus, rumah tangga rusak dan sebagainya. Tapi kalau kita menempuh Allah, nggak apa-apa, semuanya hilang. Yang penting jangan keimanan kita yang hilang. Maka harus baca. Ingat sama teman kawan dulu gimana saya. Dulu juga para sahabat begitu. Bukan bangga sama dosa, bukan. Saya dulu pada subuh biasanya ada berkisah dengan Rasul. Oh dulu saya seperti ini, wah pada tertawa. Oh kenapa seperti itu, menyembah berhala. Ketika ditanyakan, bila menanyakan kamu punya berapa Tuhan? Saya punya Tuhan 7. Sittatul fil ardi, 6 di bumi, bawahibun fis sama, 1 lagi di langit. Oh tawa mereka. Artinya kita butuh ya di teman-teman sekitar kita yang itu mempertahankan ya identitas kemuslimannya, jujur di tengah banyak orang yang dusta. Itu gak gampang. Makanya kita harus menempuh dalam pemahaman beragama kita sebagai para sahabat. Karena para sahabat itu kata Abdullah bin Mas'ud, innallaha nadhara ala qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Allah itu lihat seluruh hati makhluk, didapati hati Nabi Muhammad sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya hati. Dilihat setelah Nabi Muhammad mendapati para sahabat. Luar biasa itu tadi para sahabat. Mau hijrah itu luar biasa. Tahu kisahnya bagaimana Rasul membaca surat An-Najm di samping Ka'bah, di mana seluruh orang yang menyaksikan sujud kecuali Abu Jahal, sampai tersebarlah hoax. Kemana? Ke sahabat yang hijrah ke Habasyah, ke Utsman bin Affan yang ada di Habasyah, Ethiopia. Lalu apa? Seluruh bangsa Arab di Makkah sudah masuk Islam. Mereka kemudian kembali ke Makkah, ternyata itu hoax. Itu waktu dulu sudah ada. Dan hijrah luar biasa. Bagaimana para sahabat di perang Badar, bapak melawan anak, anak melawan bapak, melawan itu gak gampang. Abu Bakar ketika di perang Badar itu yang diincar anaknya. Gak usah yang lain, saya yang bunuh. Hati bapak mana yang normal mau membunuh anaknya? Gak ada. Tapi ini masalah mukmin dan kafir, biar saya membunuh. Ada sahabat bertarung sama bapaknya, selalu menghindar, saya gak mau. Tapi bapaknya terus dan sampai terbunuh. Dia menyesal, dibenarkan oleh Al-Quran. Artinya sahabat itu sudahlah yang paling baik, yang paling bersih hatinya, yang paling alim secara keilmuan, kita tinggal mengikuti mereka. Itu yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim.
bahwasanya menuju jalan yang lurus kita harus sesuai pemahaman para sahabat. Itulah yang disebut metodologi dalam beragama, sesuai pemahaman para sahabat. Orang Khawarij, apa identitas yang paling menonjol orang Khawarij? Yaitu meruntuhkan, mengkubetak siapapun yang berpuasa yang tidak sesuai dengan jalannya. Dalilnya apa? Al-Quran. Yang meledakkan bom bunuh diri, dalilnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia beragama bisa, katanya supaya segera bertemu dengan bidadari. Pasti. Dalilnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ini kan alat, mau dipakai oleh siapa? Karena itu pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu harus pemahaman sahabat. Ghairil maghdub, bukan jalan yang ditempuh oleh yang dimurkai. Jadi kita memohon jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi, orang-orang jujur, orang-orang syuhada dan orang soleh. Jangan kemudian diuji, diberikan kepada jalan yang apa? Al-maghdub, yang dimurkai. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yang dimurkai adalah orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Karena ilmu itu memaksa kita untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau sesuai yang kita mampu, bukan berarti tidak berusaha, tapi harus apa? Berusaha dulu. Kita jalankan sesuai kemampuan kita. Orang-orang Yahudi itu awalnya dari Syam, Romawi mereka sana. Mereka baca di kitab-kitab mereka bahwa akan hadir Nabi terakhir. Lalu terbukti namanya, terbukti lokasinya akan datang ke Madinah. Sudah ada komplit, mereka membaca. Sudah sampai ke Madinah, mereka apa? Kufur. Mereka tidak beriman. Kenapa? Tidak sesuai yang mereka harapkan. Oh, bukan dari keturunan bangsa kami. Dia menolak. Ilmunya ada? Ada. Maka ketika kita sudah berilmu, berusaha untuk apa? Mengamalkan. Bukan ad-dhalin, orang yang beramal dulu tapi tidak berlandasan ilmu. Ini bisa rusak. Kan ini baik, kenapa dilarang? Orang ketika tidak memiliki ilmu, maka dia akan membela, mempertahankan apa yang dia lakukan supaya dibenarkan. Ngaji kok dilarang? Kan gitu. Ngajinya di mana? WC? Ya jelas terlarang. Sholat kok saya dilarang? Ini kan sholat baik. Kapan? Nisfu Sya'ban. Ya jelas terlarang. Karena ibadah itu sudah diatur pertama waktunya. Antar malam kita mau berangkat pulang ke Tangerang supaya enggak kesiangan sholat subuh sekarang. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak, belum masuk waktu. Mas Player ya, Mas Player. Ada usulan antrian haji ini salah satu sebabnya adalah karena waktunya di 1 bulan 5 hari. Kalau diurai dalam setahun kan selesai. Tidak kemudian apa? Tidak kemudian itu menyebabkan antrian yang panjang. Ini bagus idenya, cuma tidak benar. Kenapa? Karena ibadah haji
ibadah itu sudah ditentukan apa? Aduh, Ramadan ini bikin hidup berkah. Sekarang kita cuma di awal. Kita puasa Ramadan sekarang. Boleh apa enggak? Enggak boleh, karena belum masuk waktu. Yang kedua, ibadah sudah ditentukan tempatnya. Sudah ditentukan tempatnya. Ibadah haji dan umrah itu ke Baitullahil Haram. Kan itu pisahnya keuntungannya untuk Saudi. Jualannya juga untuk Saudi. Sebenarnya kita bisa buat Mas'alil Haram itu ada Ka'bahnya, ada Minanya, Muzdalifah, dan seterusnya. Kita buat aja di Sentul. Kan masih luas. Supaya apa? Supaya nggak jauh-jauh sono. Maaf Pak, ibadah itu sudah ditentukan apa? Tempatnya. Contoh. Rasul menyebutkan 3 tempat kontradiktif. Kata Rasul, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Tahu kuburan? Enggak hidup. Kenapa enggak hidup? Ya tempat mati, orang mati. Masa kuburan ada yang ngopi, ada. Jangan jadikan rumah seperti apa? Kuburan. Itu hadis yang kedua. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Apa? Menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Kuburan sebagai tempat ibadah. Berarti di sini ada 3 tempat. Rumah sebagaimana rumah, kuburan dan masjid. Berarti apa? Tempat-tempat itu sudah ditetapkan. Tempat kuburan adalah tempat untuk apa? Mengingat kematian, bukan dijadikan tempat ibadah. Kadang ada orang kalau banyak kebutuhan, kemana? Ke kuburan. Lagi apa Pak? Banyak kebutuhan. Wah, kau banyak kebutuhan di kuburan. Harusnya di mana ibadahnya? Di masjid. Artinya rumah jangan dijadikan seperti kuburan. Berarti di rumah juga harus dilakukan untuk ibadah. Karena Aisyah mengatakan tentang sholat rawatib. Wa rak'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya fi baitihi. Untuk para ayah yang punya anak, konsep parenting dari Rasul itu sholat sunnah ba'diyah maghrib dan isya di rumah. Bukan sholat fardu di rumah. Jadi soleha kalau itu. Supaya apa? Kenapa maghrib dan isya? Karena anak pada ngumpul, supaya diperhatikan. Rasul sampai mendadaikan agama Islam, agama yang maksudnya ini. Jadi dalam ibadah itu sudah ditentukan apa? Tempatnya. Tawaf di mana? Ini samping Ka'bah. Anak tawaf mau di Safa Marwah, nggak bisa. Apalagi tawaf di kuburan. Aduh, masuk akal di mana tawaf di kuburan? Tawaf di mall. Ada yang berada nggak ada tuh? Ada yang tawaf di kuburan? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Yang ketiga, ibadah itu sudah ditentukan jumlahnya. Baru hijrah ini zuhur 8 rakaat, subuh aduh kok cuma 2 rakaat, karena lagi imannya lagi naik nih 5 rakaat, boleh apa enggak? Sudah ditentukan jumlahnya, rakaatnya. Tawaf mumpung itu bahasa sudah mumpung apa sih mumpung? Haji mumpung lagi nih kita di Masjidil Haram, nggak tahu kapan lagi kita nih. Tawaf kok dikit amat.
Sholat aja 17 rakaat, aneh tahu 17 keliling. Boleh enggak? Niatnya kan baik. Niat baik saja tidak cukup. Harus apa? Benar. Ya, jadi jumlah itu dalam syariat Islam sudah ditentukan. Jangan dirubah-ubah. Ketika yang sudah ditentukan jangan dirubah, yang tidak ditentukan jangan ditentukan. Kita istighosah sekarang ya, supaya dilancarkan jodoh, dilancarkan usaha, dipanjangkan usia, anak soleh dan solehah, bini juga banyak. Kita istighosah 25.000. Ini ada berapa? Ada 25 orang. Oh, kita bagi-bagi. Nggak bisa begitu, bro. Quran setamatan gitu ya. Kenapa? Karena dalam ibadah itu sudah ditentukan apa? Jumlahnya. Yang keempat, jenisnya. Ibadah itu sudah ditentukan jenis-jenisnya. Ini ibadah qauliyah, lisan Quran. Ada ibadah qalbiyah, hati, berharap, tawakal, cinta. Ada ibadah arkan, anggota badan, sholat. Ada ibadah harta, sedekah. Kan begitu. Kemarin Idul Adha, peternakan terutama sapi itu terkena PKM, PMK. Itu penyakit apa? Kulit, kemudian dan kuku. Banyak teman-teman dari ada yang dari Jember, dari Jawa Timur masuk tidak bisa. Sampai ada yang di Garut itu mati 80, yang sudah 20 tahun dia kelola, dari bapaknya mati semua. Mau kurban sudah niat, ya Allah susahnya ya. Nah, saya bagaimana nih? Saya punya usulan. Kebetulan saya ini ternak marmot, sama banci. Ini lumayan cukup banyak. Ya kalau totalin bisa lebih dari harga sapi. Beratnya juga. Nah, sama marmot. Aneh juga saya punya ayam, Sah. Ayam apa? Ya ayam Arab ya. Bukannya yang paling utama itu onta, kemudian sapi atau apa namanya itu kerbau, domba. Oh iya, anak punya sih, burung apa? Burung onta. Ya ontanya nggak ada, burungnya sakit. Boleh mana? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ditentukan jenisnya. Ibadah itu sudah ditentukan jenisnya. Yang terakhir ibadah itu sudah ditentukan sebabnya. Kenapa kita puasa Ramadan? Sebabnya udah masuk bulan Ramadan. Kenapa kita sholat zuhur? Sudah masuk waktu sholat zuhur. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika mendengar dari Rasul bahwa keutamaan ya sampai mensolati dan menghantarkan jenazah itu 1 kilo saja sebesar Uhud pahalanya. Maka beliau mengatakan dapat farotna ya qawariro, sungguh kita ini telah menyepelekan pahala-pahala dari menyolatkan mayit. Gak ada mayit yang ke sholat mayit. Boleh enggak? Sholat mayit itu dilakukan karena ada sebab apa? Yang meninggal. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Sebabnya masuk masjid. Masuk mall. Ada. Sebabnya apa? Karena ibadah itu ada sebabnya. Ya. Pas dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi kita dalam beragama itu tidak hanya mengedepankan amal, tapi tidak dilihat apa? Ilmunya. Jadi berilmu dulu baru beramal. Maka kesimpulannya teman-teman yang kami Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Fatihah ini banyak pelajaran yang bisa diambil dari mulai akidah, ibadah, muamalah,
konsep hidup dan konsep beragama. Saking urgennya surat Al-Fatihah ini, maka minimal seorang muslim itu membaca 17 kali. Yang di dalamnya ada permohonan ihdinas shiratal mustaqim. Berarti kalau ditambah dengan sholat rawatib, mau yang 12, 13, mau yang 16 atau lebih, maka semakin apa? Semakin banyak. Karena kebutuhan kita terhadap apa? Terhadap hidayah, bimbingan, sampai orang yang sudah masuk surga itu pertama yang mereka minta adalah hidayah. Ketika sudah masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah atas hidayah yang diberikan kepadanya sehingga kami masuk surga. Baik, itu saja. Mudah-mudahan yang singkat ya sederhana ini memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal. Wallahu ta'ala alam. Sini kalau ada yang mau dipertanyakan dipersilakan. Silakan. Ya, silakan. Bismillah. Kita bagaimanakah kita mesti benar-benar mencari jalan kebenaran Ya. untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, untuk orang-orang yang tidak mencari, itu apakah Allah akan memberikan hidayah? Ya. Masalah hidayah itu adalah masalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki hak. Karenanya dalam khutbah hajat selalu disampaikan, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah Tabaraka wa taala berikan hidayah, tidak ada yang mampu menyesatkan. Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang, seluruh manusia dan jin bersatu padu untuk menyesatkan dia bisa. Sebaliknya kalau yang Allah sudah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Hidayah itu sangat mahal sekali. Kita hanya sudah beragama Islam, tetap terus meminta hidayah kepada Allah, minta petunjuk dari kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Karena hidayah itu harus dicari dan dipertahankan. Salah satunya itu dengan menuntut ilmu. Orang kalau sudah hijrah, naik keimanannya, maka Allah akan uji dengan rasa futur. Nah, kalau gaul sama orang-orang di sini ya, ada jenggotan, ya, orang udah macam-macam gitu kan. Karena dia futur, jauh dari kawannya, jauh dari kajian, ya, sehingga apa? Hidayah yang tadi semestinya harus dilakukan, kemudian apa? Ditinggalkan. Sama kayak seperti kita menanam, ya, itu tempatnya harus bagus, benihnya harus istimewa, dan yang merawatnya harus ahli. Kapan harus disirami? Disirami terus sama air. Jadinya apa? Mati. Karena ilmu itu seperti air. Ada menuntut ilmu saja. Ya, bini gak dikasih nafkah, anak sekolah gak mau diantar, nuntut ilmu itu jalan menuju surga. Iya, tapi harus juga apa? Cari nafkah. Kan gitu. Dikasih pupuk terus supaya tidak kena hama. Juga akan apa? Merusak. Artinya harus dirawat. Kapan kita harus kajian? Kapan kita harus bercengkrama sama apa? Sama keluarga. Sampai ada para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami itu kalau hadir bersamamu, seolah surga itu ada di pelupuk mata kami. Giliran kami sudah ke rumah, ketemu istri dan anak, hilang surga itu. Apa kata Rasul? Ya, begitulah iman. Kadang naik, kadang turun. Yang harus kita lakukan apa? Mempertahankan, memelihara.
ya, kemudian apa? Merawat. Salah satu merawatnya itu dengan ada komunitas ngaji, berteman dengan orang-orang yang soleh. Agar apa? Semakin menguatkan. Aduh, anaknya punya masalah. Kata temannya, masalah anak lebih besar. Itu utangnya jutaan, anak ratusan juta. Alhamdulillah. Kalau itu anak cari utang lagi. Itu penyakit namanya. Salah curhat. Salah curhat. Jadi kita bisa sharing. Itu apa? Ya kalau kita berteman dengan lingkungan yang baik. Ketika ada orang yang sudah membunuh 99 bahkan dilengkapi 100 yang paling terakhir ini apa? Ahli ibadah. Apakah saya punya kesempatan untuk bertobat ketika sudah membunuh 99? Kagak ada. Satu orang saja membunuh. Disebutkan bisa dalil-dalilnya. Tanggung. Pas 100 Namun lagi orang yang alim, ahli ilmu, hal ini taubat. Apa yang bisa taubat? Apa yang menghalangi kau bertaubat? Apa yang diperintahkan? Pergi ke satu tempat, ke lingkungan. Harus apa? Hijrah. Cari lingkungan yang baik. Ya, iman kan di hati sah. Teman-teman mau dakwahin yang mabuk-mabuk nih, daripada nyakit orang mendingan nyakit botol. Ya usah pintar-pintaran nanti justru apa? Kita yang Bawa. masuk ke lingkungan, cari teman, cari lingkungan. Kalau hidayah sudah ada, kita harus pertahankan, harus kita lawan. Adapun orang yang tidak ada etika, keinginan untuk mendapatkan hidayah, sama sebagaimana nikmatnya Islam. Hidayah itu, ya kita bisa ngaji, kita bisa sholat, bermunajat. Karena itu kita tidak bisa kemudian lah kenapa saya dapat, dia kagak dapat. Ini adalah dzalika fadlu min Allah, ini adalah karunia dari Allah. Wallah. Saudara, Ya. Kita sedang membahas Al-Fatihah ya tadi. Ini kebiasaan di masyarakat. Itu kalau habis sholat dia membaca Fatihah. Kemudian kalau doa selalu Fatihah. Bang juga sama. Ya gitu. Nah, apakah itu ada petunjuknya atau ada dalilnya tadi? Iya. Yang pertama, menentukan surat-surat ada keistimewaan atau tidak, itu harus berlandaskan. Kita tahu semua Al-Quran itu istimewa. Maka ketika tadi ayat Al-Fatihah ini surat Al-Fatihah adalah bagian dari ayat ruqyah, kita jangan kemudian mengambil, menggunakan dan dirasain mujarab. Aduh, saya ini kalau setelah membaca surat Al-Lahab, hidup saya tenang, rezeki ngalir. Lalu menyampaikan bagi siapa saja yang pengen hidup tenang baca surat Al-Lahab. Ya nggak bisa gitu. Harus ada apa? Harus ada SOP dari Allah Taala. Akan itu taufik, bukan ijtihad kita. Ya, sehingga ketika apa saja yang berkaitan dengan kegiatan menggunakan Al-Fatihah, ya memang Al-Fatihah memiliki keutamaan. Tapi untuk memberlakukan pada amalan-amalan tertentu dengan Al-Fatihah ini membutuhkan apa? Dalil. Makanya tidaklah orang itu melakukan bid'ah kecuali cahaya sunnah tertutup. Ketika orang itu mengamalkan kebid'ahan, gelapnya kebid'ahan, maka cahaya sunnah itu akan tertutup. Memang seperti itu. Orang kalau sudah mengamalkan sunnah berusaha, maka yang perkara bid'ah itu akan ditinggalkan. Orang yang sudah berusaha mentauhidkan Allah, maka nilai-nilai kesyirikan akan dijauhkan. Karena jangan main-main dengan kesyirikan, dengan bid'ah, karena hati kita ini apa? Lemah sekali, gampang terombang-ambing. Apalagi kayak ceramah mau usah diperbolehkan katanya riba juga nggak apa-apa. Kan ada yang sampai seperti itu. Ya, kita apa? Tidaklah kata Aisyah Rasul itu berdoa
di akhir-akhir kehidupannya yang paling banyak kecuali ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku pada agama, tetapkan aku pada ketaatan. Artinya ada orang yang sudah beragama tapi susah bangun untuk taat. Mau ibadah susah, mau ngaji susah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya terombang-ambing. Maka kita memohon kita dalam agama Islam dan memohon dalam ketaatan. Apa yang dilakukan seperti itu? Apa-apa dengan Al-Fatihah dan lain sebagainya, ya, tapi butuh apa? Butuh dalil untuk menggunakannya. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Ikhlas? Sepertinya, kan? Berarti membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Adapun transfer pahala diperbolehkan. Transfer pahala dihukumnya apa? Boleh. Kapan? Pertama dalilnya secara umum. Ya, transfer doa, transfer pahala misalnya. Kita ke kuburan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untuk siapa? Seluruh penghuni kubur. Itu keumuman dalil. Yang kedua keumuman dalil dari dalam surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman tapi sudah meninggal. Artinya keumuman doa, transfer doa kepada kaum muslimin itu diperbolehkan. Adapun secara khusus, nah di sini para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, kecuali oleh orang yang memiliki hasil dari yang dia usahakan. Anak mendoakan orang tuanya, itu disebut dengan awaladin shalihin yad'ulah. Anak itu adalah sebaik-baiknya apa yang diusahakan oleh orang tua. Maka boleh transfer pahala. Saya ini mau sedekah buat bapak saya, buat ibu saya. Maka itu akan sampai kepada orang. Wallah. Satu lagi. Berapa lagi? Oh ini. Semakin banyak. Satu grup POG. Yang jadi dua grup kan? Berat. Senior. Jadi begini kondisi di masjid-masjid biasanya seorang imam ketika melakukan bacaan surah Al-Fatihah itu di bacaan zohirnya rakaat pertama ataupun kedua itu dibaguskan lafalnya, dipanjangkan, diperindah. Sedangkan ketika disirkan biasanya dipercepat. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya. Itu kan salah satu bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap surah Al-Fatihah. Apakah itu boleh? Kasih topik kan? Para ulama terkait dengan bacaan Al-Fatihah, intinya adalah dibaca oleh si imam. Lama jahar karena ada bacaan surat setelahnya. Adapun ketika kasir maka boleh dibaca ataupun tidak. Lama atau tidaknya relatif karena sunnahnya dalam sholat, misal rakaat pertama 20 menit, rakaat kedua 15 menit, rakaat yang ketiga 10 menit, keempat 5 menit. Sunnahnya seperti itu. Kalau mau diperhitungkan, karenanya Rasul menyampaikan dalam beberapa hadis di mana kata para sahabat Abu Hurairah salah satu menyampaikan rakaat pertama lebih panjang daripada kedua lebih panjang daripada ketiga dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sunnah. Jadi jangan sampai rakaat pertama Al-Ikhlas, ya, rakaat yang kedua misalnya surat Al-Fajr. Ini kurang hikmah dalam apa membaca surat. Jadi rakaat berikutnya itu harus lebih singkat dibandingkan rakaat yang pertama. Contohnya sholat subuh. Sholat subuh dari Jumat disunahkan misalnya membaca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama. Rakaat kedua lebih singkat surat Al-Insan. Nah gitu.
Ya, adapun bacaannya misalnya yang satu dipanjangkan dengan man, yang satu tidak, selama itu disahkan pembacaannya dan tidak ada penyimpangan maka itu tetap sah. Maka disebut adil terhadap Al-Fatihah. Baik, tadi siapa lagi? Pak Ali. Tarik dulu. Sok Ali dulu kan. Pak Ali udah ngacung berapa kali tadi? Takut minum. Tapi jika di jalan benar. Ini Ustaz, tentang berilmu, apa namanya, beramal gitu kan. Ini masalah aneh nih, mengurus di sebuah pondok itu ternyata banyak orang-orang berilmu itu makin sini makin ini juga gitu. Malahan banyaknya masuknya ranahnya LGBT ke anak-anak pondok gitu. Sampai itu terjadi kan, asar tersebut sudah ilmunya sudah melebihi maksudnya dari hafalan Quran, bersanad gitu kan. Nah, yang aneh tanyakan itu gimana Ustaz gitu, masalah tentang ilmu yang dia dapatkan, yang dia ini kan, tapi apa namanya, dalam segi hafalan malah anak-anak itu pernah bilang ke aneh gitu kan, sampai yang dia amalkan, yang dia praktekkan ke kita itu benar-benar masuk juga ke anak-anak tersebut gitu. Misalkan dia memberikan hafalannya gitu kan, memberikan ini, tapi anehnya itu gitu, itu terjadi seperti itu. Nah itu gimana Ustaz? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan dulu sangat kaget ketika di zamannya yang berkaitan dengan LGBT itu ternyata itu terjadi kepada orang-orang ahli ilmu. Karena ini itu ujian. Yang berkaitan dengan LGBT itu terjadi misalnya di pondok pesantren, tahfidz Quran dan lain sebagainya, itu ujian. Ya, sehingga bagaimana seseorang itu akan selalu diuji dari dua pintu syubhat dan pintu syahwat. Dia nggak terkena syubhat, akidahnya lurus, hafal Quran, hafal hadis, manhajnya bagus, tapi diuji dari syahwat. Syahwat itu bisa berkaitan dengan masalah perut dan kemaluan. Itu bisa saja karena setan itu akan masuk dari seluruh pintu-pintu. Makanya di antara zikir pagi petang yang sebagai benteng kita ini, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqika wa a'udzu bi azamatika an talamin. Makanya LGBT ini saya mengikuti seminar dengan salah seorang dokter yang pakar dalam bidang ini. Beliau menyampaikan bahwa LGBT itu nggak ada obat. Kenapa kemudian syariat Islam secara itu harus dibunuh? Mana itu virus. Itu akan sembuh ketika timbul dari siapa? Dari sendirinya sendiri. Karena itu LGBT manusia pun pro dan kontra. Beliau menyampaikan, saya sampai kata si dokter ini sampai shock ketika ada seorang psikologi muslim, dia berhijab panjang dan dia mengatakan bahwa LGBT itu adalah anugerah. Ya, LGBT itu adalah fitrah. Sehingga ya sekarang juga kemudian masalah ini ramai diperbincangkan pro dan kontra termasuk di Indonesia sendiri. Hanya saja kita seorang muslim, kita seorang pendidik, ketika terjadi kepada peserta didik, apalagi kepada guru, maka harus segera dikomunikasikan, segera berdialog. Karena syahwat itu kalau berkaitan dengan perut bisa ditahan. Kalau berkaitan dengan perut bisa ditahan. Tapi kalau berkaitan dengan syahwat harus dilampiaskan. Ya. Kenapa? Istri itu tidak boleh menolak suami. Mau naik mobil, aduh kayak kepengen.
masuk kamar dulu. Bagaimana sih? Lagi masak kalau di dapur di situ boleh isi saja. Bisa, mantap. Ada anak kecil. Mendingan gosong daripada sama belum tersalur. Jadi misalnya dia kena syahwatnya dikasih makan nggak bisa, harus tertunaikan. Nah, orang yang kecanduan seperti itu harus tahu diri, dan orang di sekitarnya harus tahu. Untuk apa? Mengantisipasi terjadi yang lebih besar. Kadang-kadang dia dulunya sebagai korban, jadinya apa? Pelaku dan seterusnya. Artinya ujian semuanya. Mau yang hafal Quran, mau yang tidak, yang mau ustaz ataupun santrinya terkena seperti ini adalah musibah. Karena itu sedini mungkin. Karena LGBT itu banyak faktor bisa terjadi. Salah satu di antaranya adalah bagaimana cara orang tua mendidik anak. Karena sedini mungkin itu harus diperhatikan. Teman-teman yang punya anak usia SD adalah usia bersama orang tuanya. Harus dialog, harus mendengar. Kenapa? Udah SMP, apalagi SMP sampai SMA, kuliah udah bukan punya kita. Dunianya sudah beda. Maka jika anak SD dia akan demen sama orang tuanya, senang sama bapaknya, ngobrol sama ibunya. Udah gede apalagi kuliah, nah sini nak ngobrol. Berapa lama sih ngomongnya sama bapaknya? Soalnya udah lama. Paling kalau ngomong Pak transfer skincare. Makanya sedini mungkin itu harus apa dijaga dan berlindung kepada Allah Taala. Iya. Penempatan Al-Fatihah selain di sholat wajib dan sholat sunnah, itu di mana kita boleh menggunakan Al-Fatihah itu? Dibacanya. Kapan disarankan membaca Al-Fatihah? Pertama tadi dalam sholat, kemudian ketika ruqyah, kemudian ketika mau mengobati yang ruqyah secara isi ataupun secara secara fisik ataupun non fisik, itu bisa digunakan. Adapun yang selain dari hadis-hadis yang tadi untuk sholat, kemudian untuk ruqyah, ya itu tidak ada. Sehingga zikir pada sholat tidak disebutkan Al-Fatihah. Zikir pagi petang juga tidak. Zikir menjelang tidur juga tidak ada. Kecuali yang selalu diikutsertakan adalah ma'udatain, al-ikhlas dan al-falaq dan an-nas. Sehingga pembacaannya ya bacaan yang sudah disyariatkan. Kapan misalnya kita untuk meruqyah diri kita dengan Al-Fatihah, kita tidak bisa membaca surat ayat yang lain, bisa digunakan dengan Al-Fatihah. Sehingga tentu ada beberapa jumlahnya kita bagaimana? Jumlahnya kalau surat ya sudah 17 rakaat 17 kali. Yang ketika meruqyah atau ruqyah diri sendiri kita membaca Al-Fatihahnya ada berapa? Oh itu nggak ada ketentuan. Ketika tidak ada penetapan maka dibebaskan sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Dan itu dilakukan oleh para sahabat ketika tidak boleh masuk ke satu wilayah. Kemudian si tokohnya itu terkena sengatan kalajengking. Adakah yang bisa meruqyah? Apa yang dibaca Al-Fatihah? Itu Al-Fatihah ini sangat mujarab sekali. Adapun yang lain supaya tadi dapat jodoh baca surat Al-Fatihah itu nggak ada. Nggak ada. Langsung aja lah. Kemarin bukan saya terkait ilmu sama aplikasi. Jadi kita tadi tuh antara kita terjadi hilaf ya. Hilaf tentang masalah safar. Nah, ini kan kita kan sering jalan gitu kan. Nah, kita mau tahu yang lebih jelas lagi, mumpung kita ngumpul, minta tolong menjelaskan adab dan syaratnya safar. Syarat secara general. Iya. Semuanya safar itu dikatakan safar kata para ulama, yaitu bepergian yang tidak menjadi kebiasaan.
Ketika misalnya orang itu ke tempat tertentu itu bukan satu kebiasaan disebut safar, maka tidak dikatakan safar. Ketika misalnya dekat pun dikatakan safar, maka itu safar. Kalau bahasa Sundanya nyaba. Karena itu lebih dari 17 hadis yang menyebutkan Rasul safar dengan berjarak dan tidak berjarak. Bahkan Rasul pun itu tidak sampai arba'ata burdin. 4 burd itu 16 mil, ya sekitar 85. Makanya dalam mazhab Syafi'i untuk supaya memudahkan safar itu dengan apa? Jarak. Sekarang Google Maps gampang. 85 km. Itu bagi yang berpatokan kepada apa? Kepada jarak. Karena ada Ustaz Kibar. Kalau Anda sebutan belum tahu. Kebetulan Anda setiap tahun ada acara daurah di Malang, Batu Malang dan di Solo itu bareng dengan beliau, menjadi beliau dan seterusnya. Lapar kan? Beliau ini termasuk orang yang kuat berkaitan dengan mazhab. Jadi beliau, kayaknya belum masuk. Beliau nggak di jam, nggak di kosong. Nah, jadi safar itu alasannya cuma satu. Safar. Kalau jama alasannya banyak. Bisa karena sakit, bisa karena hujan deras, ya, bisa karena hajatul aridah, ada kepentingan yang sangat urgen. Misalnya lagi nikah, mau dijawab boleh apa enggak? Boleh. Dikosor? Boleh. Kecuali orang numpang di istri, di mana istrinya di Papua. Boleh dikosor? Boleh. Oh, Papua loh. Ya, itu hajatul aridah, kebutuhan kepentingan. Jadi banyak. Tapi kalau untuk kosor syaratnya cuma satu. Karena safar. Safar inilah kemudian terjadi selisih pendapat dari kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat kembali kepada uruf makna safar itu. Dikatakan safar enggak ketika dia dari Tangerang ke sini udah safar sekalipun tidak apa? Tidak sampai 85 km. Ya, disebut apa? Safar. Ya. Maka gampangnya saya kembali kepada hukum asal dari safar. Tapi ada di masyarakat Indonesia yang berlebih-lebihan terkait dengan safar. Selama dia pergi itu disebut safar. Itu nggak boleh. Anda pernah ketemu ada gitu? Kalau Anda sebutin ormasnya itu mesti tahu. Ya, apa? Dia ke Cianjur, mau ke pasar, dia langsung di jamaah kali kosong. Kenapa? Karena yang dia definisikan keluar rumah itulah safar. Dia mukimnya di rumah. Ya, itu keliru. Yang dimaksud safar itu adalah kembali kepada uruf di mana dia pergi yang dikategorikan sebagai safar. Pergi dari rumah dia ke pasar yang dekat pasar, maka itu tidak dikategorikan sebagai safar, tapi pergi biasa. Wallahu ta'ala, bagi yang mau bertanya bisa sambil ngobrol. Ya, kita akhiri dengan doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.